Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Algoritma Bisnis. Kali ini kita akan membahas peluang usaha. Ini judul baru ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat terus perkembangan dari toko saya dan channel saya. Nah, berbicara soal peluang usaha, ini adalah salah satu contohnya. Nanti ini kita bahas di episode berikutnya. Nah, selain ini teman-teman, Depot Warung, kita juga ada satu lagi peluang usaha yang baru. Kalian pasti penasaran kan apa aja? Nah, nanti kita bahas kalau saya udah sampai di depan toko Lisa Grosir. Nanti ada sesuatu yang baru di situ. Ikutin terus ya teman-teman. Ini dia teman-teman yang baru. Penasaran kan? Bagaimana ceritanya kan? Nah, jadi kenapa ada etalase di depan teman-teman? Jadi ini adalah etalase waktu saya kerja di Jakarta, di Bright Cafe Jakarta. Nah, di Bright Cafe Jakarta itu saya ada ada inisiatif buat usaha atau cari sampingan, yaitu buka ayam penyet dan ayam geprek teman-teman. Nah, jadi kan di Jakarta itu kan saya pulangnya berangkat jam 6 pagi, pulang jam 2, normal 8 jam kan teman-teman. Setelah pulang pukul 2, istirahat 1 jam, nyampe jam 3, nyampe nunggu asar sih biasanya. Nah, habis itu berangkat buat cari bahan-bahan untuk keperluan penjualan teman-teman. Nah, kadang pulang belanja aja bisa nyampe jam 5, bahkan maghrib. Karena tergantung dari bahannya tersedia atau enggak. Kadang kalau enggak tersedia di pasar, kayak misal sayurannya misalkan habis, ladanya habis, atau timun habis, harus nyari kemana-mana dulu teman-teman. Jadi itu yang memperlambat kita untuk pulang dan prepare lebih awal. Nah, pulang sampai maghrib, mandi, sholat, ibadah. Setelah itu baru mempersiapkan dagangannya. Tutup jam 10 malam teman-teman. Buka sendiri, closingan sendiri teman-teman. Itu perjuangan banget dulu waktu kerja di Jakarta. Karena di Jakarta kalau cuma ngandelin gaji aja, menurut saya nggak ketabung banyak gitu loh. Ibaratnya buat biaya kos, buat biaya makan. Tapi kalau sembari jualan sampingan, ibaratnya uang makan bisa ketolong sama jualan sampingan kayak gini teman-teman. Nah, berbicara soal usaha sampingan waktu di Jakarta itu dari awal banget pandemi itu kan diberhentiin sementara di Perumain. Tapi alhamdulillah masih dapat gaji dari Pertamina Retail, karena kan Bright Cafe ini punya Pertamina Retail. Alhamdulillah masih dapat gaji cuma 2 bulan sih teman-teman. Nah, habis itu berangkat kerja lagi, tapi kondisinya pandemi, jadi hanya bisa take away. Nah, setelah itu bertahan 2 tahun, itu pun awalnya itu niatnya cuman jualan sop buah teman-teman. Sop buah, terus minum-minuman powder gitu, terus ada sosis bakar, bakso bakar, kepak bakar gitu teman-teman. Terus beralih ke ayam penyet dan ayam geprek. Itu saya bertahan alhamdulillah cukup lama teman-teman, 2 tahun, dari 2020, 2021 sampai 2022. Nah, bertahan tuh 2 tahun kan teman-teman. Jadi waktu udah bertahan 2 tahun tuh, akhirnya saya putusin untuk berhenti dulu deh gitu. Karena sebenarnya menghasilkan teman-teman, peluang tersebut menghasilkan, tapi emang bener-bener capek banget teman-teman. Itu sampai kualitas istirahat kita itu dari tutup jam 10, jam 11 baru bisa rebahan, jam setengah 12 baru tidur. Itu bangun-bangun di jam 5 subuh. Kadang bisa kelewat teman-teman. Jadi kerjaan saya yang waktu di Bright Cafe kadang suka berangkat telat lebih 15 menit, bahkan pernah sampai 1 jam. Untungnya ketemu manajer BUH SPBU-nya, namanya Pak Fajar. Itu orangnya baik banget. Saya telat aja, itu alhamdulillah banget ya Allah, itu dikasih keringanan. Maksudnya entah dimaklumin, entah apa, karena dia ngerti dengan apa yang saya lakukan setelah pulang kerja. Karena dia kan sering pesan makanan juga di tempat saya, jadi kayak jajan-jajanan gitu, sering beli kayak jus segala macam, itu sering beli. Jadi nggak tahu lah,
Alhamdulillah itu, alhamdulillah hanya kena tegur ringanan aja, jadi nggak nyampe yang di PHK atau gimana gitu. Nah akhirnya di tahun 2023 ini, entar dulu, sebelum 2023, nah setelah setelah berhenti berdagang, akhirnya ketemu sama namanya Pak Yusuf. Dia itu pemilik perusahaan, bukan perusahaan, milik perusahaan, cuman nggak tahu apa namanya, onderdil mobil gitu. Nah, dia mencoba untuk berwirausaha, membuka usaha baru, yaitu namanya Warkijo. Ya sama aja, di bidang food and beverage. Nah, karena dia tanya ke saya waktu makan di Bed Cafe, teman-teman. Mas, ada yang mau kerja nggak? Kerja apa Pak? Kerja di ya kafe kecil-kecilan lah ya. Terus, nah posisi saya tuh lagi punya sampingan teman-teman. Terus aku mikirnya kayaknya udah capek banget deh kayaknya kerja kerja terus nggak ada yang bantuin. Nah gitu. Akhirnya saya putusin untuk tutup dan saya tawarkan diri saya ke Pak Yusuf ini sebagai pemilik Wakijo namanya teman-teman. Nah akhirnya udah tuh bertahan di 2022 awal Januari sampai April 2023. Nah akhirnya setelah dari situ saya ambil keputusan untuk resign dari Bed Cafe dan Warkijo untuk balik kampung dan mendirikan usaha ini teman-teman. Ini usaha sebenarnya punya kakak saya teman-teman, bukan punya saya gitu. Jadi saya dikasih kepercayaan buat mengelolanya karena kan kakak kandung saya sendiri, mbak saya. Nah akhirnya ya udah berdiri di sini, berdiri di Lisa Grosir ini, di toko Lisa Grosir ini teman-teman. Jadi sebenarnya perjuangan yang sangat sangat ya begitulah teman-teman, nggak bisa diungkapin ya teman-teman. Jadi ya udahlah, itu dulu waktu perjuangan di Jakarta. Nah akhirnya tutup dari apa itu namanya yang etalase itu namanya dulu tokonya saya namain Demen Kuliner. Nah makanya itu masih nempel-nempel sekarang di etalasenya. Udah 9 menit teman-teman. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Intinya peluang usaha itu bisa didapat dari mana aja teman-teman, tergantung dari diri kita pandai memanfaatkan peluang tersebut atau enggak teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh pandai-pandailah dalam memanfaatkan peluang usaha teman-teman, karena selagi kita mau berusaha, Allah pasti yang kasih rezeki atau jalannya. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Judul kali ini adalah peluang usaha. Nah, berbicara peluang usaha, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Ya udah sampai sini dulu teman-teman, karena udah 10 menit kita berbicara dan teman-teman juga udah mendengarkan. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa teman-teman subscribe dan like video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat buat teman-teman, atau teman-teman merasa suka. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwa dan raga. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.